Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Joshua. Kami akan membawakan Kompark News sepekan ke depan. Untuk GBI Kompark, cabang HI, cabang JGC, cabang Ciplas, check this out. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Mengikuti himbauan dari pemerintah, Ketua Sinode GBI, dan Bapak Gembala Sidang, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai pemerintahan lebih lanjut. Untuk ibadah raya, kami akan tetap menyediakan link ibadah online tiap minggunya melalui channel YouTube dan beberapa media sosial gereja. Lupa takut lihat dan cek dan teman. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti aturan terkait pencegahan COVID-19 seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Arahan dari Bapak Gembala untuk semua pelayan, aktivis, serta dihimbau untuk jemaat sama-sama kita ambil waktu, doa, dan puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Selama 49 hari, kita melanjutkan doa puasa bersama ini sampai dengan pencurahan Roh Kudus dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pokok doa. Pertama, berdoa berantai untuk menghancurkan roh ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda Indonesia karena COVID-19. Kedua, doakan pemerintah agar dapat mengatasi bencana sehingga dapat dituntaskan tanpa makan korban yang lebih banyak. Ketiga, doakan para pemimpin rohani, pengerja dan jemaat agar terlindung dari tulah COVID-19. Empat, doakan jiwa-jiwa agar melalui ini mereka dapat mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Demikian Kompark News pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bebaskanlah kami dari yang jahat.
Lapangkanlah tempat kemahmu, landangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Oh, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Oh, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Dulu dibuang orang di got, diangkat God bagi kemuliaan namanya, bukan kuat dan gagah saya. Jadi hari ini saya masih mengecap indahnya dan manisnya dari setiap penolakan yang saya alami. Saya punya kabar baik hari ini. Setiap penolakan yang kita alami dalam hidup kita, ketika kita bawa ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan menemukan kemanisan dan keindahan di dalamnya. Saya ulangi, hanya di dalam Tuhan kita diizinkan bisa menemukan kemanisan dan keindahan di dalam semua bentuk penolakan hebat yang kita alami hari-hari ini. Saudara, penolakan itu ternyata menjadi hal penting ketika kita berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah pun pertama, dia juga mengalami begitu banyak penolakan. Dari dia ada di dalam kandungan Maria, lalu ketika Yesus lahir, dia tidak mendapatkan tempat yang layak. Dia lahir di kandang kambing domba. Dan ketika dia lahir, ada perintah untuk membunuh anak-anak saat itu, dan sehingga Yesus harus diungsikan. Dan sampai karya penebusan terbesar, di mana ekspresi cintanya yang besar untuk menemukan dan mendapatkan cinta kita, dia lewati lewat sebuah peristiwa penolakan yang begitu hebat. Kenapa penting penolakan ketika kita berjalan bersama Tuhan? Tuhan yang sudah maha tinggi,
Dia tidak bisa ditinggikan lagi, dia sudah paling tinggi. Nah, satu-satunya cara untuk membuat dia makin tinggi lagi adalah izinkan orang merendahkan hidup kita. Izinkan dalam beberapa fase dalam hidup ini orang merendahkan hidup kita, supaya Tuhan punya ruang untuk meninggikan dirinya, menyatakan dirinya lewat semua bentuk penolakan yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudara, dunia ini memperlakukan kita dengan caranya. Dunia tidak akan memberi penghargaan pada orang-orang gagal, pada pecandu narkoba, orang dengan HIV/AIDS, sahabat LGBT, PSK, gak ada. Dunia ini gak memberi ruang penghargaan. Dunia ini menolak orang-orangnya, menerima perbuatannya untuk dibincangkan atau digosipkan. Itu juga terjadi di beberapa segmen pelayanan tanpa disadari. Tapi saya mau kasih tahu, orang boleh memperlakukan, orang boleh menghina, orang boleh menolak kita. Tapi waktu orang menolak kita, orang itu sedang memberi ruang dalam hidup kita untuk Tuhan meninggikan dirinya lewat hidup kita. Makanya jangan gampang rendahin orang, karena Tuhan bisa pakai orang-orang yang kita rendahin suatu saat ada di atas kita, menjadi pemimpin kita, dan kita bergantung pada orang-orang yang kita rendahin. Saya pun mengalami banyak penolakan dari zaman dulu, zaman makin narkoba, berkali-kali dikeluarin dari sekolah, penolakan dari masyarakat. Ketika sudah bertobat pun, saya daftar sekolah Alkitab dan ditolak. Beberapa pelayanan membatalkan pelayanan karena saya ini dicap mantan orang gagal, pecandu narkoba, nggak bisa sembuh, hanya bisa dipulihkan dan sebagainya. Dan dengan penampilan saya seperti ini pun banyak ngalamin penolakan sana sini dan semakin hari saya semakin menyadari bahwa penolakan akhirnya menjadi alat yang kuat untuk Tuhan meninggikan diri. Berapa tahun lalu saya ditemukan overdosis, mulut saya sudah berbusa, badan biru dan kaku. Apa yang dilakukan oleh teman-teman saya? Mereka mengangkat saya rame-rame, lalu mereka buang saya di satu got, sehingga pagi hari saya bangun dari satu got dan seluruh aksesorisnya. Waktu saya bangun, hal yang saya paling rasakan adalah penolakan. Tapi waktu saya bawa semua kesakitan dari penolakan yang sampai hari ini masih terjadi, saya tetap menemukan sebuah kemanisan dan keindahan di dalam Tuhan. Dalam anugerah ini di tangan saya adalah satu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Presiden Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional pada saya sebagai masyarakat yang punya kepedulian terhadap sekitar. Dulu dibuang orang di got, menemukan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Suatu saat bisa ada di istana, ketemu dengan orang-orang yang terbaik. Dulu dibuang orang di got, diangkat God bagi kemuliaan namanya. Bukan kuat dan gagah saya. Jadi hari ini saya masih mengecap indahnya dan manisnya dari setiap penolakan yang saya alami. Begitu juga dengan setiap kita, andai kata kita mengalaminya. Jangan pernah takut, jangan pernah nyerah, jangan pernah depresi, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Karena setelah penolakan yang kita alami, mungkin itu karena kekonyolan kita sendiri. Tapi percayalah, waktu kita dengan rendah hati membawa kepada tangan Tuhan, maka kita akan tetap menemukan manisnya ditolak. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat favor, semangat terus. Amin. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami selalu mengasihi-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Kau berkati kami Tuhan. Ini persembahan kami, ini pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down,
Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Oh, ya la 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 mo, sha la 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 mo, ya la 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 ma ya sa la la mo. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, penuhi umat-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Oh ya la 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 ba ya sanamu, ya la 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 ba ya sananamu, ya la la mu. Oh, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, Yesusku. Tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, Yesusku. Di bumi di surga tiada yang seperti Kau. Di bumi di surga tiada yang seperti Kau. Di bumi di surga tiada yang seperti Kau, Yesusku. Yesusku. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti
Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama
dengan nubuatan Nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan Nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan Nabi-Nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan Nabi-Nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau jaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau jaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, ini
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau jaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kehendak Tuhan selalu tidak terbatas. Kalau Tuhan kasih kehendaknya sama saudara, itu pasti adalah sesuatu yang sangat mampu kau lakukan. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Harapan Indah Kompak. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, pesan Tuhan berkata buat kita semuanya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yesus sekarang bukan lagi dikubur, dia sudah bangkit. Dan dia bukan hanya ada di sorga, dia ada di kehidupan kita. Maka itu firman berkata, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, sehingga di mana engkau berada ada terang Tuhan yang menyertai engkau. Kegelapan gak akan pernah bisa menguasai kehidupan kita. Maka Alkitab berkata, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan manusia tidak akan pernah bisa terpuaskan. Keperluan dan kebutuhanmu tidak akan pernah bisa terpuaskan. Maka itu marilah kita memakai semua yang ada, bukan lagi buat memuaskan keinginan kita, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini pergunakanlah waktu, pergunakanlah apa yang kau punya untuk melakukan kehendak Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 mengingatkan kita, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat yang ke-28 berkata, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa ketika engkau mengenakan Tuhan Yesus, bahwa ketika engkau di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau, maka engkau memiliki semua yang kau perlukan. Maka semua kebutuhanmu sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus di dalam kita. Dan marilah sekarang kita meneladani sebagaimana Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya buat kita. Dan sekarang juga mari kita menyerahkan hidup kita buat apa yang ada dalam hatinya Tuhan Yesus, yaitu jiwa-jiwa, sesamamu, lingkunganmu, sesama kita manusia. Maka itu janganlah izinkan setan bisa membuat kita percaya bahwa kita gak bisa melakukan apa-apa hari ini. Uang kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, harta benda kita terbatas. Jangan izinkan setan bisa membuat kita percaya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Karena percayalah begini, kehendak Tuhan
selalu tidak terbatas. Kalau Tuhan kasih kehendaknya sama saudara, itu pasti adalah sesuatu yang sangat mampu kau lakukan. Paling tidak perkataan kita. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang ke-6 berkata, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan perhatikan ini, menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Kata-katamu bisa sangat powerful, bisa sangat punya kuasa memberi ketenangan. Yuk, pakai kata-kata kita buat menenangkan, bukan buat menambah ketakutan atau kekhawatiran. Harus ini yang sering keluar dari perkataan kita. Ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh rakyat laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia ialah tangan manusia. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Yesus bangkit dan dia sekarang menyertai kita. Maka itu percayalah, apapun di hadapan kita, apapun di sekeliling kita, tapi yang menyertai engkau lebih besar daripada apapun yang menghadang di depan. Dan perhatikan ini, Alkitab berkata, oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Bapak Ibu ketahuilah hari ini, ketika engkau memperhatikan perkataanmu, dan yang keluar dari kata-katamu adalah ketenangan, firman Tuhan, hal-hal yang janji Tuhan, engkau isi hidupmu dengan kebenaran firman, maka itu memenuhi hatimu dan akan keluar dari perkataanmu. Maka kita berkata begini, engkau akan dipakai Tuhan lewat kata-katamu. Hari-hari ini orang akan mendapat kepercayaannya kembali. Engkau akan terkaget-kaget melihat lewat perkataanmu, orang yang khawatir diperkuat kembali, orang yang ragu diyakinkan kembali, orang yang putus asa menjadi semangat kembali. Pakai kata-katamu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau engkau bisa melakukan lebih banyak lagi, taatilah kehendak Tuhan. Itu akan selalu membuat engkau hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Yesus. Saya percaya mengikuti ibadah online kami, semua kita hari ini sudah diberkati Tuhan. Anda yang lesu, yang letih, yang berbeban berat, saya percaya semua kita sudah diangkat oleh Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan ibadah online kami dikuatkan oleh Tuhan. Nah, saya akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Saya mengundang seluruh pemirsa mengikuti doa-doa yang saya naikkan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk pujian penyembahan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, hari ini urapan-Mu sudah turun atas setiap kami.
Kami boleh dikuatkan oleh Engkau. Kami boleh diberkati oleh Engkau. Sehingga hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu indah, begitu luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Berkati ya Tuhan, Gembala sidang kami Pak Niko, beserta keempat wakilnya. Berkati Gembala CK9 Pak Sony Waplau, juga kami semua ya Tuhan, tim penggembalaan yang ada di Kompak Ministry. Kami percaya Tuhan, setiap para pelayan Tuhan yang melayani Engkau akan berkati. Karena Engkau berjanji, Engkau akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka. Kami percaya di kala-kala keadaan yang saat ini sedang susah, Engkau pasti akan buka jalan buat setiap umat-Mu. Jamah dan sembuhkan yang sakit, pulihkan keluarga-keluarga yang bermasalah, dan kami percaya mereka menerima kemuliaan demi kemuliaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa kita di surga melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan bilang sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.